تكوين خروج لاوي عادة تثنية يشوع قدراء صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبيدية يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس ديروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والتانية تيموثاوس الأولى والتانية تيتوس فيليمون عبراني ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا Salam saudara terkasih dalam himpunan kasih Tuhan, bertemu bersama saya Naomi. Senang sekali bisa membagikan waktu untuk sharing, membawa renungan dalam firman Tuhan, karena kita bukan merasa pintar atau apa, tapi sebagai hamba Tuhan kita harus saling belajar dan saling memaknai untuk lebih saling menguatkan agar tetap mengandalkan Tuhan, karena tempat kita menopang hanya berharap pada Tuhan, tidak ada ilah-ilah lain kecuali hanya pada Tuhan Yesus. Jadi pada malam ini sudah beberapa hari saya tidak membawa renungan karena di satu sisi ada kesibukan, sehingga saya cuma membagikan deskripsi beberapa video saja tentang sejarah nabi-nabi. Ya, mungkin kali ini saya ingin memberi renungan, memberi kesaksian kepada saudara-saudaraku. Kiranya renungan saya dapat memberkati dan Tuhan berkenan, karena saya tidak meraih suatu kedagingan ya yang bersifat seperti ini, tapi saya dengan tulus untuk membagikan renungan rohani, karena harapan saya selama saya mengikut Tuhan,
Saya berharap saya punya teman-teman yang masih di agama seberang bisa mendengar serta memahami apa yang saya sampaikan, dan biarlah Roh Kudus sendiri menjamah hati pikiran mereka. Dan harapan saya juga saat ada saudara-saudara yang sudah mengenal saya bisa tercerahkan sehingga bisa tahu betapa besarnya keagungan Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu melingkupi, mengasihi kita semua. Walaupun sebagian saudara ada yang belum mengenal Tuhan Yesus, tapi tetap Dia kasihi. Dan tinggal menunggu waktu, pasti Tuhan akan bekerja untuk mengambil saudara-saudara jika saudara dapat mengetahui dan memahami tentang kekristenan seperti apa. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan himpunan rohani dalam ayat Mazmur. Saya ambil di ayat Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, mengapa saya mengambil ayat ini? Karena ayat ini ayat di mana ada seseorang yang berpaling dari Tuhan atau meninggalkan Tuhan Yesus sendiri, padahal dia sudah berada di jalan yang benar. Ketika dia lagi menghadapi masalah yang super berat dalam rumah tangganya, ya misal pasangannya itu selingkuh, tapi sayangnya teman saya ini justru mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya, orang-orang di gerejanya untuk tetap bertahan dalam rumah tangganya. Bahkan keluarganya dalam pihak suami ataupun pihak dia sendiri tidak mendukung. Keluarganya malah melemahkan dia. Bahkan iman teman saya ini, dia tetap mempertahankan pernikahannya. Justru mereka nilai sebagai tindakan yang bodoh dan buang-buang waktu kalau terus saja bertengkar, ribut, masalah sepele. Nah, di sini saya ingin bawa renungan untuk memberkati setiap siapapun yang dalam pergumulan, karena ada kalanya
penghalang bukan datang dari luar, tapi justru dari dalam rumah kita sendiri, yaitu keluarga kita. Bisa jadi orang tua, kakak, abang, atau adik kita. Malah mereka seketika tidak mendukung ya, justru melemahkan iman kita. Saudaraku, waktu kita sedang bergumul atau berjuang menghadapi masalah, saat kita meyakini apa yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya, mungkin keluarga kita justru menentang dan bilang ke kita bahwa kita itu bodoh. Tapi kita jangan marah maupun benci pada mereka. Justru hal itu seharusnya menjadi tantangan supaya kita bisa membuktikan sejauh mana kesungguhan dan kemurnian iman kita untuk percaya pada Allah dan janji-janji Allah. Kalau kita tetap setia dan berdiri teguh sampai Allah menggenapi janjinya bagi kita. Saudaraku terkasih, bukan suatu hal yang mustahil kalau kemudian kita akhirnya membawa keluarga kita pada pertobatan. Nah, di ayat Mazmur 43 ini saya mengambil judul yaitu jangan berhenti. Don't stop. Tetap harus semangat, tetap kuat, tetap berpegang teguh sama Tuhan. Jangan putus asa dan patah semangat untuk terus berharap pada Tuhan atas pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Sekalipun mungkin kita tidak mendapatkan dukungan dari keluarga sendiri atau orang-orang terdekat yang kita harapkan supaya mereka bisa mendukung kita, menopang kita, tapi itu tidak ada, tidak bisa. Namun kita teruslah percaya dan berharap hanya pada Tuhan. Imani kalau janji Tuhan selalu iya dan amin. Ya, mungkin sekarang kita memang belum melihat hasil atau buah dari ketekunan yang kita miliki. Tapi percaya deh, suatu waktu nanti Tuhan akan membuktikan barang siapa yang berharap pada Dia, maka Tuhan gak akan pernah mengecewakan. Justru Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Dan kita pasti bakal menang untuk keluar dari persoalan serta pergumulan kita. Karena Tuhan sudah tetapkan jaminan kemenangan ada di setiap kita yang mengikuti, yang senantiasa berharap dan berpegang teguh hanya pada Tuhan. Dan jaminan kemenangan itu ada. Karena jaminan kemenangan itu adalah hak kita sebagai anak-anak Allah. Sebab Allah sendiri yang memberikan jaminan dan hak itu pada kita. Maka don't stop, jangan berhenti, jangan mengeluh, serta jangan berharap pada orang lain. Tetaplah terus kita selalu mengandalkan Tuhan dan berpegang teguh hanya pada Dia. Saya sedikit memberi kesaksian di mana apa yang saya alami juga demikian. Saat saya tidak ada siapapun yang sukarela untuk menguatkan saya. Saat tidak ada keluarga pun yang mau menopang, membantu serta menyemangati saya. Pernah terlintas di pikiran saya, ternyata mengikut salib itu gak mudah. Selain kita dibenci sama orang-orang, kita juga mempunyai beban yang hidup, masalah hidup yang
senantiasa tanpa kita sadari datang. Kalau saya berpikir kalau saya tidak punya Tuhan yang tempat saya mengandalkan diri, tempat saya menopang, mungkin saya sudah down. Mungkin saya sudah frustasi karena tidak ada siapapun yang senantiasa seperti kita punya sahabat karib atau teman begitu, tidak ada. Tapi karena kekuatan doa dalam ibadah yang saya ikuti, setiap malam ada kumpulan doa bersama saudara seiman, sehingga itulah tempat untuk menguatkan iman saya, menguatkan diri saya. Dan saya yakin sebesar apapun masalah saya, Tuhan saya lebih besar dari masalah saya. Jadi saya dalam ibadah itu kumpulan doa setiap malam, mengikuti ibadah setiap malam. Di situ ada sesi sharing mengenai firman, apa yang kita alami, apa yang kita jalani, serta kita bisa beri kesaksian. Jadi setiap ada masalah saya berbagi ke saudara seiman bagaimana bisa menghadapi masalah itu serta bagaimana mencari solusi jalan keluarnya. Nah, saya punya ketenangan tersendiri dalam mengikuti ibadah itu. Walaupun teman-teman saya yang lalu-lalu itu tidak ada tidak seperti dulu, yang ada menjauh semua. Namun saya bersyukur punya Tuhan saya, Yesus Kristus, dimana saat orang menjauhi saya semua, tapi Tuhan tetap menopang saya. Tuhan tidak tinggal diam dalam pergumulan saya. Saya bersyukur punya Tuhan Allah yang hidup, yang setiap saat tahu apa yang saya miliki dan alami. Walaupun saat ini pelan-pelan, perlahan saya bisa melupakan hal-hal yang lalu, pergumulan di mana ada keributan bersama orang-orang yang mau suruh saya kembali di agama saya sebelumnya, tapi saya tetap berpegang teguh sama Tuhan karena saya sudah tahu dan sadar bahwa saya sudah berada di jalan kebenaran, itu jalan Kristus. Jadi siapapun termasuk keluarga saya tidak akan bisa untuk mengubah pola pikir dan hati saya, karena di hati saya sudah ada Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kuduslah teman saya yang dimanapun saya berada selalu menyertai saya, dan saya percaya yakin saya punya Tuhan Yesus tidak akan terkalahkan oleh apapun. Dia tahu dan maha memberi yang terbaik untuk anaknya. Saudaraku, sedikit saja mungkin salah penyampaian dari saya. Jika ada perkata yang salah, mohon dimaafkan. Kiranya apa yang saya sharingkan dalam renungan malam ini dapat mengedukasi kita semua agar tetap berharap terus pada Tuhan. Jangan mudah frustasi, mengeluh, karena lika-liku kehidupan di depan kita semakin panjang, tapi tetaplah berpikir positif,
pada Tuhan Yesus, karena Dia Maha memberi yang terbaik. Apapun itu, tetap kita mengandalkan Tuhan. Amin. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang kami kasihi, Kau sangat baik Tuhan, di mana anak-Mu ini dapat meluangkan waktu dalam beri kesempatan untuk memberi renungan kepada teman-teman, saudara terkasih, saudara seiman. Kiranya kami dapat selalu mendukung serta memberi semangat untuk saling menguatkan dalam tuntunan-Mu, dalam firman-Mu yang terus menjadi rema dalam hidup kami. Senantiasa Tuhan, Engkau Maha baik. Apapun pergumulan yang sedang kami alami, kami percaya Bapa, jika kami taat dan tetap jalankan sesuai perintah firman atas kehendak-Mu, kami bisa kuat sampai sekarang maupun kedepannya. Kami tetap mengandalkan Engkau untuk terus setia padamu Tuhan. Bapa, Kau Allah kami yang hidup, Kau Maha tahu apa rencana yang sudah Engkau tetapkan pada kami. Teruslah Tuhan, buat kami untuk merendahkan diri, belajar sungguh-sungguh dan mengerti atas sabda firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya saudara yang mendengar dapat merenungkan untuk menjadi pedoman bagi hidupnya. Biarlah kiranya juga temanku Tuhan dapat Engkau tolong pergumulannya, pergumulan dalam keluarganya Tuhan. Kiranya hati suaminya dapat Engkau ketuk, Engkau jamah agar kembali padamu Tuhan, agar dapat menjadi imam pemimpin rumah tangga yang baik. Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan senantiasa Tuhan memberi selalu yang terbaik buat kita. Amin. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Tuhan berkati.